Halo Libra, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Kali ini readingan ini khusus untuk setahun ke depan ya. Di tahun 2022. Ada apa kira-kira di tahun 2022 untuk Libra? Dan apa kira-kira energi yang mengikuti perjalanan kamu selama setahun? Jadi nanti di akhir dari readingan ini saya akan membuka beberapa note. Note ini seperti energi ya yang mengikuti kamu, bisa ini itu, aduh susah banget ya ngomongnya. Bisa energi kamu, bisa juga energi dari situasi lingkungan, kondisi ataupun orang yang dealing dengan kamu ya. Ini susah banget ini. Oke, ada a new start is coming ya, new moon. Wow, ini bagus banget ya untuk ilmu perbulanan gitu ya. Kalau new moon itu adalah tahap awal atau lembaran baru, memulai segala sesuatunya dari awal. Seperti membuka bisnis, ya, membuka lembaran baru, menikah dengan seseorang atau menjalin hubungan dengan seseorang ya. Bisa jadi di tahun ini kamu sudah siap nih membuka hati dengan seseorang yang baru gitu ya. Tadinya mengalami trauma atau ditinggal sama pasangan, tinggal mati ya, dihianati, dikecewain, atau ada beberapa di antara kamu pengen buka bisnis tapi nggak kelar-kelar. Ada yang pengen moving on, melepaskan energi-energi toksik, sepertinya akan kamu tinggalkan di tahun 2021 ya, karena kamu siap nih di sini untuk memulai lembaran baru dengan energi yang baru di tahun ini. Bagus banget ini. Kalau ini dipanjatkan dengan doa-doa ya, awal tahun dipanjatkan dengan doa-doa yang positif. Ada komitmen di sana, ada juga resolusi. Ada keinginan untuk selalu membangun diri, mengembangkan pengetahuan, upgrade gitu ya. Maka kamu akan memperoleh yang namanya petualangan-petualangan baru ya, situasi emosional yang baru. Ada bintang nih gemerlapan di samping dari bulan yang ingin terbuka ya. Oke, ada here and now ya. Sepertinya beberapa di antara kamu juga fokus ini ngejalani hari-hari yang ibaratnya ikhlas, udah ngejalani aja, ikuti iramanya, ikuti aluran cerita dari apa hadiah-hadiah atau apa yang akan terjadi yang ditawarkan oleh semesta terhadap aku ikutin aja deh, semacam gitu ya. Ada semacam pasrah, dan ada juga ini semacam fokus terhadap yang sekarang gitu, nggak mau mikirin yang lalu-lalu lagi ya. Ini bagus banget ya. Dan untuk children, your life purpose involves helping, teaching, and healing children. Hampir sama ini dengan Gemini ya. Ya bisa jadi kamu ini dealing juga ini dengan Gemini, kerjasama dengan Gemini, membangun sebuah yayasan, atau kamu ada kaitannya dengan Gemini dan berhubungan ini dengan mendidik, mengedukasi anak. Bisa jadi kamu seorang guru ya, atau kamu pemilik yayasan, sebuah perguruan sekolah ya. Dan di tahun ini bukan hanya kamu saja yang mengalami proses healing di sini, tapi saya melihat bahwa kamu juga berbagi di sini bagaimana caranya untuk healing berjamaah, semacam gitu ya, healing bersama ya, berbagi, sharing. Kadang kita ketika sharing dengan orang-orang sekitar kita, justru secara tidak langsung itu juga nge-healing diri kita gitu ya. Kalau misalnya kita punya masalah atau punya pengalaman yang kita pendam saja, tidak kita bagikan dengan orang lain, ini nggak afdol nih rasanya gitu. Ada sesuatu yang menghambat, memblok kamu di dalam. Sharing itu sangat bagus sekali ya, akan membuka mata hati ya. Kamu menyampaikan pengalaman kamu, dan dengan diskusi ini otomatis lawan bicara kamu pun kemungkinan akan memberikan feedback terhadap kamu. Bisa jadi dia akan memberikan
pengalamannya juga. Jadi di sana ada berbagi pengalaman ya. Ya, saling menguatkan satu sama lain semacam itu. Bisa jadi kamu ini dealing dengan orang tua kamu, dengan mertua kamu, atau dengan pasangan. Ya, ibarat bertumbuh bersama dari dalam gitu ya. Oke, ada give your relationship a chance. Ya, untuk beberapa di antara kamu bisa jadi ada masalah ini dengan pasangan yang mengalami proses perceraian, udah bercerai, ada yang LDR, ada yang hubungannya nggak jelas ini mau dibawa kemana gitu ya. Ya, sepertinya perlu adanya di sini keterbukaan ya. Ya, harus ada usaha lah. Ya, kalau misalnya kamu diam-diam aja, nggak ada ungkapkan isi hati kamu, mau kamu apa ya, kamu nggak sukanya di mana, kamu nggak terbuka dengan perasaan kamu, pasangan nggak akan tahu gitu. Jadi speak up your mind gitu ya kan. Kamu senang, kamu bahagia, kamu ungkapkan. Kalau nggak senang, diungkapkan juga. Jadi orang nggak meraba-raba bagaimana dengan keadaan emosi atau mental kamu gitu ya. Oke, ada the Hierophant ya. Ini adalah pemberkasan atau sepertinya situasi pernikahan, di dalam pernikahan. Ada erat kaitannya ini dengan tradisi dalam keluarga atau keyakinan berkaitan dengan agama, kepercayaan ya. Ataupun semacam prinsip hidup atau prinsip idealisme yang kamu pegang teguh, dan ini sepertinya udah diwariskan ya, udah diajarkan dari kecil ke kamu, dan kamu berpegang teguh nih di sini gitu. Sementara ada perbedaan yang kamu lihat di lingkungan kerja atau dengan orang yang dealing dengan kamu ya. Ada perbedaan background, perbedaan persepsi, pola pikir ya. Dan butuh pemahaman di sini, dan pemahaman itu akan kamu peroleh ya. Kamu bisa mengerti kondisi orang lain ketika kamu open minded gitu, belajar melihat isinya bukan dari luarnya gitu ya. Ya, ada hal-hal yang sepertinya di awal tahun ini cukup bertentangan bagi Libra sendiri ya, kurang afdol atau ada sesuatu yang kurang cocok dengan kamu, situasi yang membuat kamu ngerasa gak seharusnya aku mengikuti jalur ini, gak seharusnya aku mempercayai ini, gak seharusnya aku terlibat di situasi ini gitu ya. Tapi mau nggak mau ya kamu harus ikutin itu gitu. Semacam mau nggak mau harus bisa menerima perbedaan ini, dan kamu berbaur di dalam ya. Oke, ada The Fool ya untuk di bulan 2. Pada akhirnya kamu berpasrah aja deh, ikhlas gitu ya. Walaupun ada hal-hal yang gak aku suka, aku pasrah aja deh dengan keadaan, lihat aja deh nanti kedepannya gimana gitu ya. Oke, ada String ya. Sebenarnya kamu itu memiliki energi yang power dari dalam ya, cuman terkadang ada konfrontasi ya antara tradisi atau keyakinan yang kamu miliki dengan kenyataan ya. Hal-hal yang kamu lihat di depan kamu itu bertentangan dengan apa yang kamu dapatkan dari didikan orang tua bisa jadi, atau keyakinan yang kamu miliki gitu ya. Tapi di bulan 4 ini nih, sepertinya kamu akan membuat sebuah keputusan ya, atau kamu berusaha di sini terbuka dengan hal-hal baru ya. Untuk beberapa di antara kamu ada yang dihadapkan pada pilihan-pilihan. Bisa jadi kamu memiliki tanggung jawab, atau kamu sudah ngerasa afdol nih tinggal di suatu tempat ya, karena kamu
masih ngontrak, tapi orang yang punya rumah ingin mengambil alih ini tempat, ya mau nggak mau kamu kan harus keluarkan gitu. Jadi ini ilustrasi ya, semacam ada kondisi yang mengharuskan kamu untuk bertindak di bulan 4 ya. Bisa jadi itu di bulan 3, 2 atau 4 ya. Ada The Magician. Ini adalah energi surprise atau ada sebuah kejutan. Kejutan ini bisa positif atau negatif gitu ya. Saya nggak bisa melihat jelas di sini, tunggu saya klarifikasikan. Yang pasti untuk The Magician, kamu memiliki sumber, kamu memiliki bahan-bahan yang bisa kamu kelola untuk menciptakan sebuah performance atau membuat sebuah creation gitu. Kamu bisa meng-create money, atau kamu bisa meng-create sebuah lapangan pekerjaan, atau kamu seorang content creator membangun sebuah konten yang atau ide yang lahir dari pemikiran kamu sendiri yang original gitu ya, bukan di copy gitu, atau bentuk inovasi juga bisa di sini. Ini adalah energi Gemini, atau bisa jadi kamu dealing dengan Gemini, dan Gemini ini nge-provide sumber-sumber ini nih yang bisa kamu kelola ya. Seperti kalau orang tua kamu berzodiak Gemini atau berenergi Gemini, ya mungkin ini memprovide modal usaha untuk kamu ngebangun sebuah bisnis ya. Sekarang tinggal kamu ya mengelolanya bagaimana, bisa apa enggak gitu ya. Ada The High Priestess ya. Untuk The High Priestess-nya ini semacam kembali ya, sepertinya kamu di bulan 6 ini kembali menyatu dengan spiritual kamu pengen terkoneksi dengan subconsciousness kamu, alam bawah sadar, ingin menggali lebih dalam lagi keinginan kamu untuk memuaskan diri kamu atau lingkungan kamu ya, apa sebenarnya dan bagaimana caranya. Ini semacam koneksi terhadap spiritual kamu yang tertinggi juga ya. Ya, ada juga ini semacam keinginan untuk memaafkan keadaan, situasi, ataupun orang-orang yang dealing sama kamu. Bisa jadi kamu ini lagi belajar memahami sosok energi Gemini di sini. Belajar memaafkan, belajar untuk mengerti cara pandangnya, cara kerjanya ya. Ini kamu juga banyak di sini berdiam diri untuk mengembangkan pengetahuan ya di bulan 6 ini. Seperti sebelum kamu memulai suatu tes, kamu akan mempersiapkan diri dengan belajar ya kan. Seperti bimbel, semacam gitu di sini ya. Oke, ada The Chariot ya. Ini energi yang mendorong kamu dari dalam. Ini energi alam bawah sadar kamu yang kamu miliki ya. Bila kamu memiliki Cancer di ascendance kamu, ini adalah kamu ya. Di bulan 7 kamu siap ini sepertinya bertempur, siap menerjang badai. Apapun resikonya kan kamu ambil demi mencapai kenaikan jabatan atau kenaikan income, stabilitas yang pastinya gitu ya. Ya, untuk beberapa di antara kamu ada juga ini yang siap ini untuk seperti moving on ya. Moving on, lepaskan diri dari energi toksik. Ya, ada dorongan ini nih gitu. Cuman untuk beberapa di antara kamu sulit banget melepaskan diri dari energi orang lama, orang yang pernah singgah di kehidupan kamu. Bisa jadi ini sudah berlalu, atau bisa jadi ini masih tetap terkoneksi sama kamu hingga sekarang. Bisa jadi ini pasangan kamu gitu ya, yang energinya toksik. Ya, ada The Emperor. Ya, ini adalah
energi mature ya, atau energi seorang protector yang akan senantiasa ngeproteksi stabilitas finansial ataupun kerukunan di dalam suatu hubungan, memproteksi anak-anaknya. Ya, ini adalah figur seorang ayah atau energi maskulin. Jadi nggak selamanya ini laki-laki ya, energinya yang maskulin. Ya kalau saya ngelihat ini bisa jadi ini adalah orang tua kamu gitu, yang nge-push atau me-support kamu dari segi materi dan nge-push kamu untuk maju gitu. Ya, ada temperance ya. Ya, bisa jadi ini memang lahir dari dalam diri kamu sendiri ya, karena situasi keuangan, ada keterbatasan keuangan di sini, dan apapun kamu lakukan di sini semacam ada uji coba ya, coba kerja sana, coba sini. Untuk beberapa di antara kamu yang content creator mungkin berusaha untuk mencari ide ya, topik apa yang akan kamu angkat, atau channel ini mengenai apa gitu ya. Kamu sedang berpikir keras di sini melihat-lihat situasi ya di bulan 9. Oke, dan di bulan 10 ini ada hasrat. Saya nggak bisa mengatakan ini adalah negatif ya, 100%. Ini bisa positif, bisa negatif. Kalau dia negatif, ini ada energi orang yang mengikat kamu atau energi toksik. Bisa jadi ini masalah mental atau paranoid trauma yang belum bisa lepas dari kamu, dan ini biasanya mengganggu kreativitas ya, mengganggu optimisme, semangat untuk bekerja atau untuk menjalani kehidupan sehari-hari semacam gitu ya. Oke, ada justice. Ya, beberapa di antara kamu ini saya ngelihat adalah sosok yang smart ya. Ya, berpendidikan. Walaupun kamu backgroundnya tidak sampai misalnya sarjana, tapi kamu selalu mengobservasi nih hal-hal situasi di lingkungan kamu berada ya. Selalu berusaha berpikir seimbang, balance ya. Tidak selalu mengandalkan sisi emosional, dan ketika kamu dihadapkan pada pilihan, kamu akan membuat keputusan berdasarkan logika rasional. Ya, ada Wheel of Fortune. Ya, di ending of 2022 ya, akan ada peningkatan karir atau peningkatan income, atau ada di sini perjalanan ke luar negeri, domestik. Ada semacam completion gitu, accomplishment, kamu menyelesaikan tugas-tugas kamu di sini. Fokus kamu di tahun ini apa gitu. Jadi di awal tahun ini kamu seperti membuat resolusi ya. Resolusi kamu apa? Pengen melepaskan energi orang lama, memulai lembaran baru misalnya. Ya, kamu akan menyelesaikan itu di sini dan kamu memiliki kesempatan itu gitu. Cuman saya nggak bisa ngejamin ya, karena nggak ada di sini kartu the death. Kalau ada kartu the death, kamu akan memulai lembaran baru. Ya, sebenarnya nih semesta itu memberikan kamu itu peluang. Ya, hey Libra, buka lembaran baru gitu. Lepaskan diri kamu dari energi toksik ini. Ya, akan ada selalu perubahan-perubahan ke arah yang positif yang bisa kamu lakukan. Secara kamu ini justice nih gitu ya. Cuman ini tergantung dari kamu ya. Bisa jadi kalau menurut saya ya, berdasarkan kartu ini merupakan transisi kamu ya, transisi atau proses kultivasi ya, kultivasi energi kamu, melepaskan energi-energi toksik. Mungkin di tahun berikutnya akan ada perubahan yang lebih drastis. Ya, saya akan klarifikasikan untuk per 2 bulannya ya. Saya buat per 2 bulan karena ini terlalu general untuk setahun. Ya. Ya, ada lagi di sini The Devil ya. Bisa jadi kamu ini dealing dengan Capricorn nih. Ya. Energi ini sangat mengikat kamu, nggak bisa lepas. Kalaupun misalnya udah pisah-pisah ya, saya rasa ini sulit ini kamu lepaskan energinya gitu. Ini ngeganggu pikiran kamu, ngeblok rezeki kamu juga ini.
Ya, bisa jadi ini adalah energi yang dimiliki oleh mantan kamu, orang-orang sekitar kamu ya. Oke, ada Two of Swords ya. Untuk Libra, memang harus senantiasa banyak belajar ya, menggali lagi lebih dalam pengetahuan. Kamu sosok justice di sini. Sebenarnya naturalnya adalah sosok yang smart gitu ya. Cuman kalau dimanfaatkan ini dengan efektif. Ya, kalau nggak dimanfaatkan ya, yang ada kamu cenderung menjadi sosok yang emosional, ya mengandalkan nafsu atau ya mengandalkan reptilian brain di dalam membuat suatu keputusan atau tindakan gitu ya. Jadi di awal tahun ini saya ngelihat di sini ada Swords. Untuk Two of Swords ini adalah seseorang yang dihadapkan pada pilihan-pilihan yang membingungkan. Ada energi trauma di sini, ada rasa takut, khawatir, bingung harus memulai pekerjaan dari mana. Ya, bagaimana caranya? Terus apa yang mau dikerjain gitu ya. Sama halnya di dalam sebuah hubungan juga. Kamu nggak tahu apa yang harus kamu lakukan di dalam hubungan ini ya. Ya, ada seperti diberikan pilihan seperti sebenarnya antara kamu udah moving on gitu ya, lepaskan, lupakan, mulai lembaran baru, tapi kamu masih terikat nih, saya ngelihat ya, terikat ini dengan energi negatifnya. Ini aslinya ini matanya tertutup gitu ya. Jadi ketika ini Two of Swords di sini masih nampak dan ada energi the devil di sini, tidak selalu ini seseorang yang berzodiak Capricorn dealing sama kamu ya. Bisa jadi zodiak-zodiak yang lain, tapi dia memiliki energi ini nih yang mengikat kamu. Selama ini masih ada ini, saya nggak bisa ngejamin kamu akan mengalami perubahan yang drastis di tahun ini gitu. Oke, ada Ten of Cups ya. Ya, beberapa di antara kamu lebih senang nih, senang ikutin arus ini sepertinya ya. Udah dijalanin aja lah gitu. Hidup itu dijalani aja. Kamu pengen kenyamanan, gak mau ribet, gak mau pusing. Ya. Oke, untuk The Magician dan The High Priestess-nya tadi ada Ten of Pentacles dan juga ada Page of Cups ya. Saya ngelihat di sini ada semacam energi cemburu, ada semacam hubungan baru juga di sini ya untuk Page of Cups-nya. Bisa jadi ini kamu dealing dengan seseorang tapi hubungan kalian belum terlalu lama. Ya, ada kebahagiaan ini dalam hubungan ini gitu. Cuman seperti ada rahasia ya di antara kamu dengan pasangan kamu. Bisa kamu yang ada rahasia, bisa juga sebaliknya. Ya, untuk karir ini ada kesempatan-kesempatan baik yang bisa kamu ambil ya. Karena saya ngelihat ini ada kebahagiaan ini, ada dukungan yang kamu dapatkan. Dari segi materi kamu dapat dukungan. Ya, bisa jadi dari pasangan, bisa jadi dari keluarga ya. Atau kalaupun kamu tidak mendapatkan dari keluarga, kamu memiliki potensi, skill atau talenta yang bisa kamu kelola jadi uang zaman sekarang ya kan. Contohnya konten kreator. Teknologi ini memudahkan orang sebenarnya, menyamaratakan orang ya. Siapa yang memiliki kemauan kreatif, dia bisa menghasilkan uang tuh gitu. Nggak melihat background seseorang itu dari keluarga kaya, miskin, atau kamu itu dulu bagaimana masa lalunya gitu ya. Dia nggak melihat background gitu ya. Selama kamu memanfaatkan sumber yang kamu miliki, seperti ada memang jiwa-jiwa orang itu berkarisma atau kreatif ya, percaya diri ibaratnya. Jadi dia bikin konten padahal handphonenya biasa-biasa aja, tapi bisa menjadi terkenal dan make money, dapat uang dari sana gitu ya kan. Ya.
Ada di sini kesempatan-kesempatan itu nih, di sini ya, yang tersedia, yang bisa kamu kelola, kamu kembangkan. Ya, ada juga energi The Emperor, ada ambisi, ada hasrat, ya, ada keinginan untuk maju ya, membuat perubahan-perubahan. Juga ada keinginan untuk ngeproteksi orang-orang yang kamu kasihi, pengen ngebantu mereka. Ya, cuman ada nih energi yang ngeblok kreativitas kamu ya. Bagus nih di sini, di satu sisi The High Priestess muncul ya. Ya, belajar untuk memaafkan masa lalu, orang-orang nyakitin kamu, menjadi sosok yang dewasa, bertumbuh menjadi orang yang bisa memahami orang lain, kenapa berbuat A, kenapa berbuat B gitu. Contohnya, ketika kamu memiliki pasangan kamu selingkuh gitu ya, atau kamu selingkuh bisa jadi ya, terus yang selingkuh ini disalahin mulu gitu. Kadang kita harus flashback juga, kenapa salah satunya bisa selingkuh ya, pasti ada penyebab ya. Atau ribut di dalam rumah tangga ya kan, sampai kedengaran ke keluarga besar. Sebenarnya menurut saya ya, pasti ada kaitannya dengan pasangan yang tidak berbuat salah tadi gitu. Kenapa seseorang bisa selingkuh, atau kenapa seseorang kasar jadinya, atau kenapa dia jadi berbohong, menyimpan rahasia. Mungkin ada nih bagian dari si B ini ya, let's say ini B ya, ada bagian dari diri si B ini ya yang energinya bertolak dengan si A gitu. Jadi si A ini enggan untuk terbuka dengan si B, atau si A ini kurang merasakan kepuasan dari si B ya. Oke, ada Queen of Pentacle ya. Untuk Queen of Pentacle-nya ini adalah energi yang begitu supportive ya, yang sangat glamor juga. Ini berhubungan dengan materi ya, berhubungan dengan stabilitas juga. Tetapi walaupun sosok ini glamor, dia memiliki hati yang baik. Dia mau berbagi, dia mau ngebantu, dan dia senang nih, bukan senang ya, tepatnya dia kadang kurang malah memperhatikan dirinya sendiri. Malah dia selalu memikirkan, bisa jadi kamu ini, atau bisa jadi orang yang dealing sama kamu ya, yang berenergi Taurus, Virgo, Capricorn. Ini adalah sosok yang selalu care dengan orang-orang terdekatnya, anaknya ataupun pasangannya. Bahkan sampai-sampai dia gak memikirkan dirinya sendiri gitu, rela berkorban juga ya. Di satu sisi saya ngelihat energi ini juga adalah energi sepertinya yang nge-support kamu ya, yang nge-push kamu untuk maju terus, jangan pantang mundur gitu ya. Seperti yang saya katakan tadi ya, energi toxic di sini, energi the devil di sini, ini tidak selalu negatif, tapi ini adalah ikatan. Sepertinya kamu terikat dengan seseorang yang berenergi Capricorn, Taurus, Virgo, dan ini nge-push kamu untuk bekerja keras untuk membuat perubahan-perubahan di kehidupan kamu di tahun ini ya. Ya, ini bersyukur banget ya kalau kamu memiliki energi ini, seseorang yang dealing dengan kamu. Ini artinya adalah seseorang yang care dengan kamu. Oke, ada Justice dan juga Wheel of Fortune. Dan ini ada Ten of Swords ya. Ini ada semacam kehilangan ya di akhir tahun. Ya, saya juga gak ngerti kenapa ada kehilangan. Ya, mudah-mudahan untuk Libra tidak ada yang kehilangan di akhir tahun 2022 ya. Karena sebelum-sebelumnya juga saya lihat perjalanan Libra ini kehilangan seseorang, ini kehilangan lagi gitu ya. Bisa jadi ini
Untuk beberapa Libra yang sebelum-sebelumnya belum pernah ngalamin cerita kehilangan, bakalan kehilangan di tahun 2022. Karena permainan energi hukum alam itu seperti itu biasanya gitu ya. Yang belum dapat ya kebagiannya di sini gitu. Ya. Dan biasanya ya kalau nggak hilang properti barang yang berharga ya bisa jadi orang terdekat gitu. Ada ya, ini perubahan-perubahan di sini juga nggak selalu positif ya untuk beberapa di antara kamu. Ya perubahan-perubahan ini bisa perubahan berbalik dia ke bawah. Ya ini adalah roda hidup ya. Bagi kamu yang udah mengalami seperti ini, musibah seperti ini bakalan dia berbalik ke atas lagi gitu. Jadi hidup itu kan selalu berputar atas bawah gitu ya. Ya, makanya ada kata pepatah mengatakan kita harus senantiasa tetap humble. Kalaupun kita pernah kaya gitu ya kan, atau kita sekarang lagi di atas, jangan lupa loh. Ya kadang kita mau juga ke bawah kan gitu. Ya seperti itulah kira-kira ya pesan moralnya gitu ya. Oke. Saya akan buka spiritual guidance-nya untuk Libra. Ini juga saya memakai 22 kartu Major Arcana ya. Ya untuk readingan kali ini khusus memang saya menggunakan Major Arcana saja karena ya ini reading sangat panjang gitu ya, 1 tahun gitu. Jadi di zaman Yunani dahulu kala mereka hanya memakai 22 Major Arcana. Jadi perkembangan di modern dimunculkan 78 dengan adanya Minor Arcana ya. Tapi sebenarnya untuk readingan jangka panjang ada baiknya memang menggunakan Major Arcana saja. Makanya saya pakai ini ya. Karena ini terlalu panjang dan kita harus bisa buat sangat general. Okay, time to take action, give birth to your dreams. Creative projects will be very successful, abundance and prosperity. Ya, ada beberapa di antara kamu mungkin ini menantikan sebuah hati atau menantikan kesuksesan, kebahagiaan ya, atau apa yang ingin kamu peroleh di tahun ini. Ya. Jangan berdiam diri, jangan terlalu banyak berdiam diri nih ya. Kan saya ngelihat di sini kamu cenderung berdiam diri di sini ya. Cenderung seperti ada energi yang menarik kamu ke belakang gitu ya. Ya, jadilah seseorang yang tetap kreatif ya. Ketika ada pun beberapa di antara kamu waktunya banyak ini yang kosong, isi dengan hal-hal yang kreatif. Ya buat konten misalnya ya kan, siapa tahu loh untung-untungan ya kan. Ya apa yang udah kamu tanamkan ya, walaupun kamu tidak mendapatkannya secara utuh atau tidak memuaskan di tahun ini, tapi seenggaknya ada yang kamu tanamkan, akan ada tetap yang akan kamu dapatkan ya, seenggaknya ada yang kamu tunggu lah gitu ya. Ya ini adalah seperti seorang petani menanam cabai atau menanam bunga gitu. Kalau mau hasilnya bagus ya memang harus dipupuk, dirawat dengan baik gitu ya, disayang-sayang gitu supaya hasilnya bagus. Sama seperti kamu juga, kalau kamu pengen kehidupan yang baik, maka bina hubungan yang baik dengan orang-orang sekitar kamu, dengan energi yang nge-support kamu ini nih ya. Dan rawat diri kamu, cintai diri kamu, karena kamu adalah anak Allah, anak Tuhan juga ya, anak semesta ini ya. Kamu juga perlu merawat apa yang sudah dihadiahkan ke kamu ya. Ya, oke, ada the word, the brilliant success, a time of joyful accomplishment and spiritual enlightenment, freedom to do whatever you want, be proud of yourself. Ya, kamu memiliki kesempatan, peluang untuk melakukan apapun yang kamu inginkan di tahun ini. Ya,
Ini tergantung dari kamu nih gitu. Kamu memanfaatkan sumber-sumber yang kamu miliki, kesempatan-kesempatan yang ada di sini nih, peluang-peluang ini bisa kamu manfaatkan apa enggak, atau kamu lebih memilih berdiam diri gitu ya. Oke, ada the moon. Listen to your intuition and pay attention to signs from the divine. Unnecessary worry, let go of your fears. Revelation that will make everything clear. Ya, dengarkan kata hatimu dan perhatikan dengan seksama sinyal-sinyal yang muncul ya. Ini nggak nampak dari tadi ternyata. Oh, sorry, minta maaf ya. Ya, let go of your fears, revelation that will make everything clear. Iya, jangan terlalu banyak berdiam diri ya. Terus jangan terus ingat-ingat lah masa lalu. Apa yang udah menimpa kamu, jangan ditanyakan lagi kenapa si dia begini, kenapa aku dulu begini, kenapa. Kalau menurut saya ya, ada baiknya kita jangan mempertanyakan lagi kenapa yang sudah berlalu, tapi siap membuka lembaran baru. Dan isi lembaran baru di tahun 2022 ini dengan hal-hal yang baru gitu. Sudahlah, jangan lagi tanyakan kenapa ya, terus bagaimana gitu untuk hal-hal yang udah berlalu gitu ya, jangan lagi gitu. Cuman pertanyaannya sekarang adalah, apakah kamu berani ini untuk melangkah ke lembaran baru? Apakah kamu berani membuka diri terhadap hal-hal yang baru sekarang? Ini pertanyaannya sekarang untuk Libra gitu ya. Apakah kamu siap meninggalkan energi toksik ini nih gitu? Ya. New moon di sini terbuka sama kamu. Semesta itu memberikan kamu kesempatan. Sekarang kamu siap meninggalkan yang lama atau tidak? Itu aja. Oke, sekarang saya akan membuka beberapa note di sini. Untuk note ini saya sudah tuliskan ya beberapa kata yang mengandung energi positif, negatif ya, atau ada yang netral. Nah, kita nanti lihat di sini apakah positifnya lebih banyak atau tidak. Ya, mudah-mudahan energi-energi ini akan ngebantu kamu untuk mereview perjalanan kamu sebelumnya ya, atau apa yang seharusnya kamu lakukan selama setahun ini ya, supaya energi kamu seimbang. Ini kalau terlalu banyak energi negatifnya kan ngeblok rezeki ya, peruntungan seseorang gitu ya. Oke, ada hewan, ini netral ya. Ada tunduk. Kalau saya lihat tunduk ini lebih ke negatif ya. Kinky, pelit. Ya, jangan pelit lah ya. Scholarship, ada yang melanjutkan studi nih sepertinya ya. Pesta, netral. Ya, kinky lagi. Wow, kinkynya besar banget nih. Ini asli bergeser-geser aja loh nih ya. Geser sendiri gitu. Ini saya nggak ada geser. Kayak gravitasi atau apa kayaknya nggak ada deh. Saya heran ya. Sesuatu yang aneh ya. Dari tadi ya, ini posisinya dari kemarin ini begini gitu. Dia tiba-tiba asik bergeser gini. Saya nggak ada sentuh loh. Aneh ya. Ada sesuatu nih di sini. Oke, rumah sakit, lingkungan, tetangga. Saya nggak tahu apa yang ingin disampaikan oleh spirit di sini. Kenapa dia bergerak-gerak ya? Ya. Semoga saya tetap mendapat tuntunan. Ada janda. Ya, beberapa di antara kamu sepertinya udah janda ya, kasar. Ya. Ada ide, ini bagus banget. Bunga-bunga. Ya, bunga-bunga asmara. Ada cinta segitiga. Wow. Modern ini lebih netral ya.
dokter, kesempatan, ya. Ada bosan, jenuh, ya. Kalau kita udah bosan, jenuh, malas ngerjain apapun, ya kan. Kreatif, ya. Jadilah seseorang yang kreatif, isi hari-hari kamu supaya nggak membosankan. Konsisten dan ketika kamu udah memilih bidang tertentu, konsisten lah gitu ya. Di dalam satu hubungan juga konsisten lah gitu ya. Ada hukum aktif, ya. Jadilah sosok yang aktif, jangan pasif. Kontradiksi, semacam ada kontradiksi di sini nih. Cita-cita, apa cita-cita kamu? Pengen sukses, naik jabatan, ramah, pilihan-pilihan ada banyak nih. Pilihan pasangan, pekerjaan juga banyak sebenarnya, terbuka sama kamu ya kan. Ada terluka, bisa jadi kamu terluka karena pernah dihianati, ditinggalin tua, ini netral ya. Humor, joke, ini bagus mengisi hari-hari kamu supaya nggak membosankan. Ya, humor joke ini perlu banyak, ini ada 2 ya. Ada sport, perlu juga olahraga untuk beberapa kamu. Supaya ini ya, manfaatkan talenta kamu ya secara kreatif. Ya. Oke, saya tunjukkan di sini. Ada negatif, ini nggak bagus ya. Kontrol diri, bagus. Banyak banget nih. Manis, sesuatu yang manis ya. Menguntungkan. Ya, ada sesuatu yang menguntungkan bagi kamu ya. Cobaan. Ada juga cobaan nih. Pengertian, pemahaman. Ada LDR-an. Ini netral ya. Ada tekun, bagus. Ini untuk positifnya. Percaya diri, ya perlu percaya diri lah ya. Oke, ada paruh waktu. Ya, bisa jadi beberapa di antara kamu ada yang bekerja paruh waktu. Ya, ada beberapa di antara kamu ini pacaran, bisa jadi LDR-an ya. LDR-an dan ada rasa bosan di dalam penantian ini ya. Ada semacam situasi kontradiksi di dalam diri kamu antara kamu akan tetap setia ya, atau setia atau tetap ini atau berhadapan dengan seperti cobaan gitu ya, karena ada banyak pilihan-pilihan nih di sini bagi kamu. Kamu konsisten nggak gitu sama pasangan ini gitu ya di dalam penantian kamu ya. Ada juga beberapa di antara kamu ini bisa jadi adalah seorang janda ya, dan ada semacam proses perceraian, bisa jadi ya berhubungan dengan hukum di sini ya. Ya, dan ada gosip yang kamu dapatkan, atau bisa jadi perceraian ini muncul karena cinta segitiga, atau hubungan ini mengandung energi-energi negatif. Terdapat kontradiksi perbedaan yang luar biasa, atau bisa jadi pasangan kamu kasar sama kamu ya. Kamu harus tunduk sama dia, jadi kamu gak tahan lagi ini berhadapan dengan hukum, bisa jadi ya. Ya, beberapa di antara kamu pengen juga ini healing di tahun ini, pengen memiliki energi power di mana kamu bisa menjadi seseorang yang dewasa ya, seperti yang saya katakan tadi ya. Untuk the hierophant sendiri adalah energi yang seimbang, dewasa ya. Kamu ingin memperoleh pemahaman atau pengertian tingkat spiritual tertinggi kamu ya, untuk seperti mempertanyakan diri, apa yang seharusnya aku lakukan, bagaimana aku bertindak, terus bagaimana aku menjalani hidup ini. Semacam itu kalau saya lihat di sini untuk pengertian atau pemahaman ini ya. Ya, ada beberapa di antara kamu pengen memanfaatkan kesempatan ya. Ada kesempatan di mana kamu ingin mewujudkan atau
mengaplikasikan talenta kreativitas kamu ini, tapi dibutuhkan konsistensi, dibutuhkan juga ide. Ini merupakan cita-cita kamu, yaitu memperoleh ya namanya orang ingin memperoleh keberuntungan gitu ya, sesuatu yang menguntungkan. Ya, dibutuhkan kepercayaan diri dan konsistensi ketika kamu ingin memperoleh peruntungan di tahun ini. Ya, ini bisa dicocok-cocokkan ya. Kemana kira-kira. Untuk beberapa di antara kamu yang LDRan, sepertinya bakalan ada nih yang melakukan perjalanan ya. Ya, kalau saya lihat di tahun ini untuk Libra sendiri ini erat kaitannya dengan rumah, keluarga, perasaan di mana perasaan atau situasi yang membuat kamu ngerasa siapa nih yang pantas disebut sebagai keluarga, orang yang ngebantu kamu ya, atau orang yang membuat kamu menjadi seseorang yang dewasa, atau seseorang yang ngebangun kamu, yang ngeproteksi kamu, yang selalu ada di sana ketika kamu sedih, ketika kamu jatuh atau terluka ya. Jadi ya menurut saya sih selalulah jalin koneksi kamu dengan orang-orang yang membentuk kamu menjadi pribadi yang baik ya. Ya, demikian untuk Libra. Semoga ini bermanfaat untuk kalian ya. Bila kamu ngerasa ini cocok dengan kamu, bermanfaat, jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Terima kasih untuk Libra, tetap bersemangat dan semoga berbahagia. Sampai jumpa, bye bye.